Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa 'alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Arzuqna ilman yanfa'una, amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kembali kita bisa bersama, bertatap muka, bertemu di salah satu rumah Allah. Mudah-mudahan awal aktivitas kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita dalam syarah Arba'in Nawawiyah, yang mana Arba'in Nawawiyah merupakan kumpulan hadis-hadis yang membahas pokok ajaran agama Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama yang berkaitan tentang niat. Hari ini kita akan membahas insyaallah hadis yang kedua juga yang ketiga, karena hadis yang ketiga masuk juga dalam hadis yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang kedua ini, dalam hadis yang kedua akan dijelaskan tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Kita mengetahui bahwasanya sering mendengar ada istilah Islam, ada istilah iman, ada istilah ihsan. Maka apa makna dari tiga istilah tersebut? Apa hakikatnya? Apa rukun-rukunnya? Maka itulah yang akan dibahas di dalam pertemuan kita kali ini. Para ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, yang mana menjadi pusat dari segala amal yang zahir maupun amal yang batin. Dalam agama kita memiliki yang namanya amal zahiriyah, amal lahiriah, yaitu amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Ada juga amal batinah, amalan yang berupa amalan hati. Nah, semua amalan hati dan juga semua amalan lahiriah atau anggota badan dalam Islam bermuara pada hadis ini. Pusatnya adalah hadis ini. Maka dari itu sebagian ulama ada yang menyebut hadis ini adalah ummus sunnah. Ummus sunnah, atau artinya adalah induknya dari hadis-hadis, induknya dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Al-Quran, Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, artinya adalah induknya Al-Quran. Dalam artian semua yang terkandung, makna yang terkandung dalam Al-Quran itu kembali pada apa-apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nah, begitu pula hadis ini, semua yang terkandung dari pelajaran agama, dari amalan-amalan yang ada dalam agama Islam terkandung dalam atau kembali kepada hadis ini. Maka ini disebut dengan induknya hadis-hadis, induknya sunnah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang akan kita pelajari disebut juga dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Mengapa disebut hadis Jibril? Sebab dalam hadis ini nanti diceritakan di mana malaikat Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam bentuk seorang manusia. Dalam bentuk seorang manusia. Untuk apa? Untuk mengajarkan agama kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya. Maka dari itu hadis ini sangat terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Baik, kita akan membaca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Umar bin Khattab sebagaimana hadis yang pertama. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu kali para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittala alaina rajulun. Saat para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Nah, bagaimana sifat laki-laki yang datang ini? Seorang yang datang ini syadidu bayadil thiyab. Laki-laki yang datang ini dia menggunakan pakaian yang putih bersih, sangat putih dan sangat bersih. Syadidu sawadi sya'r. Rambutnya sangat hitam dan sangat rapi, yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut masih muda. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak dari orang ini bekas-bekas bahwasanya dia sedang dalam perjalanan atau setelah habis dari perjalanan. Kalau orang zaman dahulu, perjalanan itu kan menggunakan kuda atau menggunakan unta. Tidak ada yang namanya bis atau pesawat. Dan saat mereka menempuh jarak, walaupun hari ini adalah tempuhan jarak yang mungkin hanya ringkas, hanya pendek, tapi pada saat itu karena menggunakan unta atau menggunakan kuda, jadi orang yang setelah perjalanan itu akan terlihat rambutnya acak-acakan, mukanya mungkin agak sedikit kusam. Nah, orang yang datang pada saat itu dia menggunakan pakaian warna putih, rambutnya sangat hitam dan tidak terlihat bekas dia setelah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tetapi tidak ada satu sahabat pun yang mengenali orang yang datang ini. Jadi cukup aneh. Ini orang bukan orang yang setelah melakukan perjalanan dari tempat yang jauh, pakaiannya rapi, rambutnya tersisir rapi, warna hitam, masih muda. Tapi tidak ada satupun dari para sahabat yang mengenali orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian orang tersebut mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian duduk tepat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang tersebut datang duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan rukbah itu dengkulnya dia, lututnya dia ditempelkan dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar sangat dekat. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Orang tersebut meletakkan dua telapak tangannya di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu para sahabat semakin merasa aneh, ini orang asing datang duduk mendekati Rasulullah, kemudian mendekatkan
kakinya dengan kaki Rasulullah, kemudian kedua telapak tangannya ditaruh di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Orang tersebut kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, ini tidak menjadi kebiasaan para sahabat pada saat itu menyebut Rasulullah dengan sebutan nama. Bahkan haram hukumnya menyebut Rasulullah dengan menyebut namanya. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, la taj'alu du'a ba'dikum, bahwasanya, saya lupa ayatnya, bahwasanya janganlah kalian memanggil Rasulullah SAW itu dengan sebutan yang biasa kalian lakukan terhadap sebagian kalian dengan lainnya. Jadi kalau mungkin kita biasa memanggil teman kita dengan memanggil namanya, berbeda dengan memanggil Rasulullah. Kita diharapkan untuk memanggil Rasulullah dengan namanya langsung. Tetapi kita memanggil dengan Rasulullah, Nabiullah, dan lain-lain. Nah, orang ini datang kemudian memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, coba beritahukanlah aku apa itu Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah ditanya begitu, tanpa bertanya siapa kamu dari mana, Rasulullah langsung menjawab. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan Islam juga engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan juga engkau menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan juga engkau mendatangi Masjidil Haram, mendatangi haji apabila engkau mampu. Setelah Rasulullah SAW menjawab, orang yang tadi bertanya berkata apa? Sodaqta, engkau benar. Maka kemudian kata Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran, kok bisa ada orang bertanya? Kalau orang bertanya biasanya tidak tahu. Bertanya, menemukan jawabannya kemudian membenarkan. Para sahabat terheran. Bertanya, dikasih jawaban, mengatakan kamu benar. Kemudian orang-orang itu berkata lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Lah sekarang wahai Muhammad, beritahukanlah kami apa itu iman. Kalau tadi Islam, sekarang iman. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung menjawab lagi, qala antu'mina billah. Iman itu artinya adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, dan engkau beriman dengan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman terhadap hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir-takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Sodaqta, engkau benar. Lagi-lagi dia bertanya, kemudian dia setelah mendapatkan jawabannya mengatakan kamu benar. Semakin terheran lagi para sahabat. Kemudian hadirin dirahmati Allah, orang tadi bertanya lagi, fa
akhbirni 'anil ihsan. Lah kalau sekarang coba beritahukan aku apa itu ihsan. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan begitu khusyuk seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya kalau kita seakan-akan melihat Allah saat kita ibadah, pastinya akan menumbuhkan sikap yang sangat khusyuk. Sebab kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita melihat Allah. Saat ibadah kita menjadi fokus. Fa illam takun tara, tetapi kalau seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang benar kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Tapi nanti insya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga, dan insya Allah kita akan bisa melihat Allah di surga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan nanti di surga nanti para penghuninya mukanya berseri-seri ila rabbiha nadhirah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa illam takun tara, seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang benar kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, menyaksikanmu, dan selalu memperhatikanmu. Artinya kalau pertama kita ibadah dalam tingkatan musyahadah, tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka ibadah kita merupakan ibadah muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kekhusyuan dalam ibadah kita. Kita akan hilang jauh dari sifat-sifat riya dalam ibadah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kalau sekarang aku ingin bertanya, kapan hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saat Rasulullah ditanya, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena yang mengetahui kapan kiamat hanyalah Allah. Para malaikat pun tidak tahu. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Nah, kalau memang engkau tidak mengetahui kapan hari kiamat datang, maka beritahukanlah aku apa tanda-tanda dekatnya kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbatah. Tanda-tanda dekatnya kiamat adalah antalidal amatu rabbatah. Yang pertama, salah satunya adalah di mana para budak-budak melahirkan anak-anaknya, yang kemudian anak-anaknya ini menjadi tuan bagi ibunya. Kalau jadi dalam Islam itu, seseorang yang memiliki budak, dia boleh mempergauli budaknya, karena budak adalah milik kita. Kalau kita mempergauli budak kita, kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut akan ikut nasabnya kepada bapaknya. Ada seorang tuan punya budak, melahirkan dan kemudian mempergauli budaknya, punya anak. Anaknya nanti akan menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi orang budak, karena akan mengikuti bapaknya. Apapun itu akan mengikuti bapaknya, statusnya akan mengikuti bapaknya. Itu salah satu contohnya. Nanti kita akan bahas secara detail, secara rinci apa yang dimaksud dengan hal tersebut.
Dan kemudian di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah wa antarul hufatal urata al'alata li'asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda yang lain adalah engkau melihat ada orang yang tidak menggunakan sendal, tidak punya sendal, tidak punya pakaian, dia miskin, dia penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tetapi di kemudian hari berubah status kehidupannya. Dia menjadi orang kaya dan dia bermegah-megahan dalam membangun bangunan, dalam membangun gedung. Orang-orang banyak yang sekarang saling berlomba-lomba membuat gedung yang lebih tinggi. Ini adalah beberapa tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian Umar bin Khattab bercerita, "Tsumman talaqa falabithtu maliya." Nah, setelah orang tadi itu bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian dijawab oleh Rasulullah, orang tersebut kemudian pergi. Setelah orang tersebut pergi, falabithtu maliya, para sahabat pun kemudian pergi. Dan khususnya Umar pada saat itu yang hadir dalam majelis Rasulullah itu, dia kemudian pergi dan pulang. Kemudian Umar selama 3 hari tidak bertemu Rasulullah, hingga kemudian baru bertemu lagi. Jadi setelah datangnya orang tersebut 3 hari kemudian, barulah Umar bertemu dengan Rasulullah lagi. Setelah 3 hari, saat Umar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il? Engkau tahu nggak siapa yang kemarin itu orang yang bertanya-tanya kepada kita?" Maka kemudian kata Umar apa? "Allah wa rasuluhu a'lam." Aku tidak tahu. Yang mengetahui hanya Allah dan Rasul. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Yang kemarin datang dan bertanya-tanya itu adalah Jibril. Untuk apa Jibril datang? Untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama Islam. Itu hadis yang kita akan pelajari pada pagi hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang kita dapati dari hadis tersebut. Yang pertama adalah orang tersebut hakikatnya adalah Jibril. Dan Jibril ini para ulama mengatakan Jibril turun bertemu atau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sebanyak 24.000 kali. 24.000 kali. Karena Jibril memiliki tugas yang sangat agung. Bahkan Jibril merupakan malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena Jibril memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Maka dari itu sering sekali Jibril bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Jibril bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang dalam bentuknya yang asli, dalam ciptaannya yang asli, atau kadang dengan menyerupai seorang laki-laki. Beberapa ulama mengatakan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk yang asli hanya 2 kali. Yang hikmahnya adalah dengan begitu Nabi Muhammad bisa melihat ciptaan Allah yang begitu sangat besar. Karena Jibril itu dalam sebuah hadis diceritakan memiliki 600 sayap kalau tidak salah. Yang mana sayap-sayapnya bisa menutupi langit dan bumi. Tetapi perlu kita perhatikan bahwasanya, hadirin yang dirahmati Allah, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin.
Dia tidak laki-laki dan juga bukan perempuan. Kalau misalnya kita melihat di televisi, di beberapa film, itu biasanya malaikat itu adalah wanita, ibu peri biasanya gitu kan, ibu peri, ibu malaikat. Nah ini bukan merupakan ajaran agama Islam. Dalam agama Islam, malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak wanita. Dan malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan biasanya malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dalam keadaan menyerupai manusia, dan biasanya malaikat Jibril ini menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Mengapa malaikat Jibril menyerupai Dihyah Al-Kalbi? Para ulama mengatakan sebab Dihyah Al-Kalbi ini adalah sahabat yang paling ganteng, yang paling tampan wajahnya. Maka dari itu sering sekali malaikat Jibril saat turun ke bumi menemui Rasulullah menyerupai wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, nah tadi kita menemukan bahwasanya saat malaikat Jibril turun ke bumi menyerupai seorang laki-laki, dia menggunakan pakaian yang begitu rapi dan bersih. Dia menggunakan pakaian berwarna putih dan bersih, rambutnya sangat hitam dan juga tersisir rapi, tidak terlihat bekas perjalanan. Jadi mukanya tidak ucap-ucap gitu ya. Nah ini para ulama mengatakan disunahkan untuk seorang muslim untuk berpakaian rapi, menggunakan wangi-wangian apabila dia ingin masuk masjid, apabila dia ingin bermajlis ilmu, kita ingin pengajian, maka yang lebih utama adalah kita menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan wewangian. Saat kita bertemu dengan ulama, saat kita ingin melaksanakan sholat, saat ingin masuk masjid, atau bahkan para ulama mengatakan disunahkan untuk merias diri dalam artian menggunakan pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian. Di setiap kali ada perkumpulan dalam lingkup umat muslim, kita ingin arisan, kita menggunakan pakaian yang rapi. Kita ingin melaksanakan sholat id secara berjamaah, kita menggunakan pakaian yang rapi. Tapi perlu diperhatikan bagi wanita, tentunya merias diri dengan secukupnya. Jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Itu pelajaran yang pertama, disunahkan untuk merias diri, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan wewangian saat kita ingin menghadiri sebuah perkumpulan, saat kita ingin menghadiri sebuah majelis ilmu, saat kita ingin masuk masjid. Karena dengan begitu kita menghormati status sosial umat muslim. Dengan begitu kita tidak mengganggu tetangga kita, saudara-saudara kita. Coba bayangkan kita dalam keadaan yang berkeringat, bau badan, kita datang ke masjid berjamaah, maka orang yang di samping kita sedikit atau banyak akan tercium aroma yang kurang enak, maka akan mengganggu khusyuan orang tersebut. Kita akan terganggu khusyuannya. Ini baunya kurang enak banget. Maka dari itu disunahkan untuk berpakaian rapi kalau kita ingin ke masjid. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hadirin dirahmati Allah,
kita bisa lihat bagaimana dari sikapnya malaikat Jibril saat ia mencontohkan kepada para sahabat bagaimana semestinya duduknya atau sikapnya seorang penuntut ilmu. Seorang yang ingin menuntut ilmu tentunya harus bersikap sopan dengan gurunya. Maka dari itu malaikat Jibril mencontohkan dengan duduk kemudian mendekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang dalam masalah duduk di majelis ilmu kita punya pengajian, duduk itu tergantung adat dan kebiasaan. Ada adat dan kebiasaan di suatu tempat yang namanya pengajian itu mendekat. Tetapi ada sebagian tempat yang memang keadaannya seperti kita ini, pengajiannya membentuk lingkaran. Nah ini tentunya disesuaikan dengan adat istiadat tempat tersebut. Karena bisa jadi kalau di suatu tempat sudah memiliki kebiasaan kemudian dirubah, maka orang-orang akan merasa aneh. Dan ini bukan hal yang melanggar syariat. Maka selama adat istiadat tersebut tidak melanggar syariat, maka tidak mengapa. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah hadirin dirahmati Allah, yaitu tentang pertanyaan Islam. Apa itu Islam? Islam, hadirin dirahmati Allah, dan ini akan masuk juga dalam pembahasan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga nanti hadisnya disebutkan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Apa saja? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Jadi ini isinya sama dengan yang ada di hadis yang kedua dan hadis yang ketiga tentang masalah Islam. Nah, apa itu Islam? Hadirin dirahmati Allah. Islam maknanya secara umum adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amalan-amalan lahiriah, dengan amalan-amalan anggota badan. Kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan amalan lahiriah. Apa saja rukun-rukunnya? Apa saja rukun-rukun Islam? Rukun yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita bersaksi bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah. Yang menentukan seluruh takdir yang ada di dunia ini adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memiliki sifat yang sangat sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangannya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak tidur, bahkan tidak mengantuk. Mengantuk itu kan awal permulaan tidur. Allah tidak tidur, apalagi mengantuk juga tidak. Sebab Allah adalah zat yang sangat sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangannya. Maka kalau Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka Allah berhak untuk disembah, dan hanya Allah lah yang berhak disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan hanya beliaulah utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi setelahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La nabiyya ba'di," tidak ada nabi setelahku. Berarti kalau ada yang mengaku nabi itu bukan merupakan nabi yang asli. Artinya dia nabi palsu. Dan kemudian Islam tunduk dan patuh kepada Allah dengan amalan lahiriah. Yang pertama tadi amalannya adalah bersyahadat, yang kemudian adalah
wa iqamis shalah wa tuqimas shalah, kita mendirikan salat. Mendirikan salat dengan menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, agar kemudian salat kita menjadi sempurna dan menjadi berpahala. Wa ita'iz zakat, Islam adalah rukun, salah satu rukunnya adalah menunaikan zakat. Dan zakat yang wajib adalah zakat mal dalam bentuk emas atau perak, atau bisa juga uang, atau zakat perniagaan, atau zakat hasil bumi, atau zakat hewan ternak. Nah, ini merupakan zakat-zakat yang hukumnya adalah wajib. Kemudian Islam juga dengan salah satu rukunnya menjalankan puasa Ramadan. Kita menjalankan puasa Ramadan 30 hari, ini merupakan salah satu rukun Islam. Dan juga Islam adalah kita menjalankan ibadah haji apabila kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah, yang namanya rukun, bahkan dalam hadis yang ketiga disebut pondasi. Dalam hadis yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan Islam sebagai bangunan yang memiliki pondasi. Artinya, kalau ada salah satu pondasi runtuh, maka bangunannya pun akan runtuh. Maka dari itu, para ulama mengatakan haram hukumnya meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam. Apalagi mengingkari. Orang yang mengingkari keseluruhan dari rukun-rukun Islam, maka dia tidak disebut sebagai orang Muslim. Kalau ada orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam selain syahadat. Kalau syahadat ini yang paling utama. Kuncinya ada di syahadat. Kalau ada orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka dia pun akan keluar dari agama Islam. Kalau ada orang yang meyakini rukun-rukun Islam, tetapi dia tidak menjalani salah satu di antaranya kecuali syahadat berbeda. Dia meyakini syahadat, dia meyakini kewajiban salat, dia meyakini kewajiban zakat, dia meyakini kewajiban berpuasa, dia meyakini kewajiban haji apabila mampu, tapi dia tidak salat, atau dia tidak puasa Ramadan, atau dia tidak menunaikan zakat, maka orang yang seperti ini sudah melakukan dosa besar dan dihukumi statusnya sebagai orang yang fasik. Kalau ada orang yang mengerjakan 5 rukun Islam ini tetapi hanya untuk basa-basi, memperlihatkan secara lahiriahnya dia Islam, mengerjakan rukun-rukun Islam, tetapi di belakang dia sebenarnya tidak meyakininya, melepaskan dirinya dari rukun-rukun Islam, maka orang yang seperti ini disebut dengan munafik. Sebagaimana dahulu nanti kita akan pelajari juga dalam sirah nabawiyah, dahulu di zaman Rasulullah SAW sudah ada orang munafik. Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, tetapi dia ingin merusak Islam dari dalam. Secara lahiriah dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi di belakang dia ingin menghancurkan Islam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang selanjutnya adalah tentang iman. Kalau tadi Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan amalan lahiriah, sementara iman adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hati,
dengan keyakinan hati. Jadi kalau Islam adalah amalan lahiriah, kalau iman adalah amalan batin, amalan hati. Itu secara umum. Secara khusus, iman memiliki rukun-rukun. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah. Kita beriman bahwasanya memberikan rezeki kita adalah Allah. Kita beriman satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan tanpa ada kekurangan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat Allah itu adalah hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan kepada mereka akan mengerjakannya. Dan malaikat ini diciptakan dari cahaya. Dari cahaya. La ya'kuluna wa la yaktasifuna bidzukurah wa unutha wa la yatanasalun. Malaikat tidak makan dan minum. Mereka tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan mereka juga tidak beranak pinak. Malaikat tidak beranak pinak. Wala yu'lam adaduhum illallah ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang paling tidak kita ketahui, yang biasanya ada di pelajaran anak-anak kita ini ada 10. Walaupun pada hakikatnya malaikat itu sangatlah banyak. Yang hanya mengetahui jumlahnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di antara rukun iman adalah kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tidak kita ketahui apabila kita pernah belajar dahulu di SD, paling tidak ada berapa? Ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan pada hakikatnya banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya. Bukan hanya 4 saja, tapi banyak. Dan yang perlu kita imani adalah satu-satunya kitab yang masih orisinil hanyalah Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lain apabila masih ada hingga zaman ini sudah tercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Sudah terjadi distorsi, sudah terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di antara rukun iman yang lainnya adalah kita beriman dengan putusan-putusan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hamba-hambanya untuk menjadi rasul. Dan sesungguhnya kita juga harus beriman bahwasanya utusan-utusan Allah ini adalah manusia-manusia yang maksum, yang terhindar dari kesalahan. Jadi mereka suci dari yang namanya kesalahan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Dan kemudian rukun iman yang lainnya adalah beriman dengan hari akhir. Kita beriman bahwasanya di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kita dan juga akan menghisab amalan-amalan kita, dan kemudian kita akan diganjar. Kalau kita memiliki kebaikan kita lebih banyak, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita memiliki dosa, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Baru nanti setelah selesai kita dimasukkan ke dalam neraka sebab dosa-dosa kita, barulah kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga tanpa hisab. Hadirin yang dirahmati Allah, dan rukun iman yang terakhir adalah kita beriman bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, baik atau buruknya, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya semua ada hikmahnya. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak mengetahui
hikmahnya. Dan yang mengetahui hikmahnya secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, iman rukun-rukun iman. Barang siapa yang mempercayai iman-iman ini, rukun-rukun iman ini, maka dia akan selamat dan dia akan masuk surga. Sebaliknya, orang yang tidak meyakininya, maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzila 'ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitabnya, dan juga berimanlah kalian, dan barang siapa yang kufur atau tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, maka dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ini surat An-Nisa ayat 136. Hadirin dirahmati Allah, iman dan Islam, kalau kata para ulama, itu kadang-kadang kalau dia diucapkan atau dijelaskan secara bersamaan, maka Islam maksudnya adalah amalan lahiriah, sementara iman adalah amalan batiniyah, amalan hati. Tetapi kalau diucapkan satu saja, Islam saja, dijelaskan Islam saja, atau dijelaskan iman saja, maka satu di antara keduanya mencakup dua-duanya. Artinya Islam dan iman itu adalah sesuatu yang saling berkaitan, dua hal yang selalu berkaitan. Tidak cukup kita hanya berislam tanpa beriman. Sebaliknya begitu, tidak cukup kita beriman tanpa kita berislam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah masalah hari kiamat. Rasulullah SAW saat ditanyakan kapan hari kiamat, maka beliau mengatakan, aku tidak tahu. Bahkan Rasulullah menjawab dengan jawaban apa? Yang ditanyakan tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya memang beliau benar-benar tidak mengetahui kapan hari kiamat. Adapun orang yang mengaku kapan tahu hari kiamat, bahwasanya akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka orang tersebut sudah melampaui batas keilmuannya. Karena yang mengetahui kapan hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita diberitahu oleh Rasulullah tentang tanda-tandanya. Bahkan dengan diutusnya Rasulullah SAW itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Karena kata Rasulullah SAW, bu'ithu wasa'atu kahatin. Aku diutus menjadi seorang nabi dan hari kiamat itu sudah sedekat ini. Ini diutusnya Rasulullah, ini hari kiamat, sangat dekat sekali. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini ada dua, ada sugro, ada kubro, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil menunjukkan sudah masuki akhir zaman. Kalau tanda-tanda besar menunjukkan benar-benar dekat sekali kita dengan hari kiamat. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah adalah tanda-tanda yang kecil. Tanda yang pertama tadi adalah bahwasanya seorang budak melahirkan anaknya yang kemudian anaknya ini menjadi tuannya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah bahwasanya dunia ini sudah terbalik, dunia ini sudah rusak. Atau para ulama ada yang mengatakan ini merupakan kiasan banyaknya pembangkangan dari anak-anak terhadap orang tuanya, yang mana dengan membangkangnya seorang anak terhadap orang tuanya menunjukkan seakan-akan anak itu sebagai tuannya dan orang tua sebagai budaknya. Itu
Yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah tadi bahwasanya orang-orang yang dahulunya status sosialnya rendah kemudian menjadi tinggi, sudah terbalik zamannya. Bahkan kemudian orang yang dulu status sosialnya rendah menjadi tinggi, menjadi kaya, dia berlomba-lomba untuk membuat bangunan siapa yang lebih tinggi. Tapi perlu kita ingat, yang seperti ini bukan berarti haram. Bukan berarti kita meninggikan bangunan itu artinya haram, tidak. Tetapi itu merupakan fenomena tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat dan tidak bisa kita jelaskan secara panjang lebar di sini. Kemudian pelajaran yang lainnya hadirin dirahmati Allah, bahwasanya seorang muslim hendaknya bertanya dengan apa-apa yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Saat kita tidak mengetahui, maka hendaknya kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tanyakanlah kepada ahlinya apabila kita tidak mengetahui. Apapun itu, maupun hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ataupun ukhrawi. Kemudian hadirin dirahmati Allah, dari pelajaran yang kita dapatkan bagaimana malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril, apakah dia tidak tahu apa itu Islam? Dia tahu. Apakah dia tidak tahu apa itu iman? Dia tahu. Apa itu ihsan? Dia tahu. Tetapi kemudian mengapa malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah? Maka para ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwasanya seandainya kita sudah mengetahui suatu ilmu, kemudian kita datang ke sebuah majelis ilmu, kemudian di majelis ilmu itu dia merasa ada sesuatu yang harus diketahui oleh orang-orang yang hadir, tetapi kok tidak ada yang bertanya, maka hendaknya dia bertanya. Agar apa? Agar guru menjawab dan kemudian orang-orang yang di situ menjadi tahu. Jadi itu salah satu cara kita membagi ilmu kepada orang lain. Kita tahu, tetapi kita ingin ilmu itu keluar tidak dari diri kita sendiri, dari guru kita. Kita bertanya, seakan-akan kita tidak tahu, hingga kemudian ilmu tersebut tersampaikan kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana metode Rasulullah SAW untuk mengajarkan para sahabat, yaitu apa? Metode tanya jawab. Dan ini merupakan salah satu metode yang paling ampuh untuk mendidik. Bukan kalau kita seorang guru, salah satu metode yang paling ampuh untuk mengajarkan sebuah materi kepada anak didik kita adalah dengan tanya jawab. Sebab dengan tanya jawab, pikiran seorang anak atau seorang siswa akan mudah mencerna, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengajarkan para sahabat dengan metode tanya jawab ini sudah sering sekali. Kita mengetahui ada yang namanya hadis orang yang bangkrut. Pernah suatu kali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Begitu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, sehingga kemudian para sahabat menjawab, kalau nanti ada yang kurang cocok, maka Rasulullah akan membenarkan. Jadi Rasulullah itu adalah insan yang sempurna. Kita bisa mengambil ibadah beliau, kita bisa mengambil akhlak beliau, kita bisa mengambil metode pengajaran beliau. Kita bisa mengambil bagaimana cara beliau bersosial, bermasyarakat. Kita bisa mengambil bagaimana beliau menjadi seorang ayah, menjadi kepala keluarga. Kita bisa mencontoh beliau bagaimana beliau menjadi kepala negara. Dan masih banyak yang lain. Hadirin dirahmati Allah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini.
mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kali di lain waktu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.